Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari tim 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang pengembangan tempat wisata, yaitu Taman Wisata Alam Mayang Pekanbaru. Dan tim saya berisi dari Andrew, dan saya sendiri Vigo Mendepestio, Johannes Kristo Pamudi Bramatya, dan Sekar Arum Triwening Widyasari. Jadi asal-usul Taman Alam Mayang sendiri dulu pada tahun 1974, Taman Alam Mayang adalah sebuah hutan biasa yang dimiliki oleh Nyonya Suparmi yang digunakan untuk berkebun dengan luas sebesar 11 hektar. Seiring berjalannya waktu, pada 7 Januari 1988, Nyonya Suparmi dan suaminya meresmikan kegiatan pemancingan yang saat itu menggandeng Green Sand dan Dejarum dengan nama Alam Mayang. Dengan tekad yang kuat, pasangan ini mampu menjadikan luas taman alam sendiri yang awalnya 11 hektar menjadi 15 hektar. Dan kolam pendidikan tersebut berubah jadi taman rekreasi yang sebesar 24 hektar. Seiring berjalannya waktu sekitar 5 tahun, Alam Mayang sendiri memperlakukan tiket masuk tepatnya pada bulan Januari 1993 dengan mengembangkan konsep alam buatan dan terus melakukan penghijauan yang dibantu oleh Kanwil Kehutanan dan TNI Polri melalui kegiatan Pekan Penghijauan. Alam Mayang sendiri mendapatkan pengakuan dari beragam intensitas, misalnya mendapat Kalpat Wudhu, Piagam Muri, Piagam dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai sarana publik yang telah dimanfaatkan oleh sekitar 6 juta orang untuk berbagi kegiatan sosial. Seperti juga menyadari bahwa banyak kekurangan di Taman Alam Mayang sendiri yang masih jauh dibandingkan tempat wisata atau tempat rekreasi lainnya yang berada di Pulau Jawa atau di tempat lainnya. Maka Suparmi meminta untuk tidak menyamakan kondisinya karena Taman Alam sendiri adalah tempat berkebun yang dipoles untuk menjadi tempat wisata seperti sekarang. Tapi oleh karena itu kami dari tim 4 ini mempoles-poles lagi Taman Alam Mayang sendiri untuk menjadi tempat wisata yang sangat layak dan kondisinya dapat dibandingkan atau mungkin lebih dari tempat wisata lainnya, karena kami melihat banyak sekali potensi yang terdapat di Taman Alam Mayang sendiri. Lalu lanjutannya adalah ini adalah gambaran Taman Alam Wisata Mayang yang ada di Riau, Pekanbaru. Dan di sini ada berbagai spot-spot foto seperti kapal. Ini adalah tempat spot foto juga. Lalu ini ada tempat piknik, lalu ada patung-patung dan tempat untuk bermain seperti bebek-bebekan yang ada di kolam mereka. Jadi seperti inilah gambaran Taman Alam Mayang. Selanjutnya ada detail tempat Alam Mayang. Jadi Alam Mayang ini harga tiketnya 15.000 untuk anak-anak, 20.000 untuk dewasa dengan kendaraan mobil 6.000, motor 4.000. Lokasinya berada di pinggir Pekanbaru, lebih tepatnya pada Jalan Imam Munandar Ujung. Alam Mayang ini merupakan tempat bernuansa hutan kota, bisa dijadikan tempat bermain, memancing, piknik, ataupun olahraga, dan lain-lain. Luasnya kurang lebih 20 hektar dan kapasitas pengunjungnya sebanyak 15.000 dan di masa COVID sekitar 3.700. Jadi ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi pada Alam Mayang. Yang pertama, fasilitas wisata. Jadi menurut kami itu jalanannya masih bisa dimaksimalkan dan Alam Mayang itu tidak memberi alasan untuk kembali karena tidak ada tempat lain untuk piknik, untuk memancing, karena tempatnya itu aja. Sebagai tempat wisata, Alam Mayang ini juga kurang memberi kesan, kecuali untuk tempat berfoto-foto saja dan agak membosankan gitu. Baru lapak penjualan yang sedikit dimanfaatkan, seperti stok produk jualnya tidak sesuai kapasitas, sering habis stok, dan jualnya juga tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai gitu untuk Alam Mayang. Baru adanya kebersihan. Yang paling penting adalah kebersihan, karena jumlah tempat sampah yang kurang.
maka banyaknya sampah berserakan gitu. Dan Alamaya ini setiap ada acara gitu, tidak adanya tanggung jawab yang diberikan pada pembawa acara di tempat wisata untuk kebersihan. Jadi setiap ada acara, biasanya banyak sekali sampah yang berserakan karena tidak ada tanggung jawab, nggak ada yang mau bersihin. Selanjutnya ada solusi. Nah, Taman Wisata Alamaya ini adalah tempat pertama, tempat untuk piknik dan foto-foto. Tutupnya jam 6 dan menyediakan tempat untuk disewakan sebagai tempat acara. Dan improvement yang kami buat itu seperti tempat fotonya lebih banyak dan juga memberikan alasan baru untuk datang seperti acara-acara yang menarik gitu. Dan tutup jam 6 ini bisa kita improve sampai tutup jam 9 karena mungkin pada jam 9 kita letak lighting dan lighting itu bisa dijadikan spot foto yang menarik. Dan ada aktivitas lainnya baru menyediakan tempat untuk disewakan sebagai tempat acara. Nah, ini menurut kami memiliki potensi yang sangat besar karena bisa ditambahkan fungsi tempat sebagai sanggar seni. Bisa kita adakan acara seperti pameran kebudayaan dan lain-lainnya. Dan banyak potensi yang kami lihat dari sini yang disewakan sebagai tempat acara. Dan selanjutnya akan dijelaskan acara-acara oleh rekan saya. Nah, dengan adanya solusi-solusi yang telah ada, dibutuhkan sesuatu untuk merealisasikan solusi tersebut menjadi sesuatu. Nah, kami telah ada sebuah rencana dan juga ilustrasi perubahan apa yang akan kami lakukan untuk Taman Alamayang ini. Nah, pertama yaitu dengan mengadakan pameran kebudayaan. Nah, nantinya di pameran kebudayaan ini terdapat juga secara bersamaan akan diadakan Festival of Light. Nah, lalu selain itu juga di Taman Alamayang nanti akan ada stand-stand kebudayaan yang nantinya stand-stand kebudayaan tersebut menjual ataupun memperlihatkan merch kebudayaan ataupun souvenir kebudayaan, baik kebudayaan Indonesia ataupun kebudayaan yang ada di Riau itu sendiri. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai akan diadakan sebuah pameran kebudayaan. Nah, jadi dari Taman Alamayang ini sendiri terdapat banyak space atau lahan-lahan yang kosong yang biasanya digunakan untuk disewakan kepada orang-orang lain. Nah, jadi di sini kami ingin dari Taman Alamayang ini sendiri untuk menggunakan space dan lahan, ikut menggunakan space atau lahan ini untuk mengadakan suatu event atau acara sendiri. Nah, misalnya seperti pameran kebudayaan yang nantinya pameran kebudayaan ini dapat menampilkan seperti teater ataupun tarian-tarian tradisional. Nah, dengan adanya acara ini nantinya bisa menghibur pengunjung yang datang, tetapi sekaligus juga mengedukasi pengunjung-pengunjung. Selain itu juga, selain menguntungkan pengunjung, acara ini juga dapat menguntungkan seniman-seniman lokal untuk menjadikan acara ini sebagai tempat untuk mengekspresikan atau memperdayakan dari seniman-seniman tradisional tersebut. Selanjutnya yaitu adalah Festival of Light. Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, Festival of Light ini akan diadakan secara bersamaan dengan pameran kebudayaan. Sebenarnya Festival of Light ini sudah pernah atau sedang juga dilakukan oleh Taman Alamayang. Tetapi di sini yang kami inginkan Festival of Light ini lampion-lampion ataupun lampu-lampu yang ditampilkan tidak hanya ditampilkan pada festival itu saja. Jadi mungkin beberapa lampu-lampu atau lampion-lampion dapat ditampilkan di hari-hari biasa setiap harinya. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang dapat menikmati lampu-lampu atau lampion-lampion pada saat malam juga. Jadi pada saat malam hari Taman Alamayang ini juga dapat terlihat indah. Selanjutnya setelah festival kebudayaan yang disatukan dengan Festival of Light, festival kebudayaan menjadi tempat yang utama atau menjadi acara yang utama. Sehingga kami perlu tekankan dengan adanya stand kebudayaan ini yang nantinya menjelaskan mengenai barang-barang kebudayaan yang ada di Riau, seperti alat musik tradisional, senjata tradisional, lalu juga ada kain tenun, yaitu kain tenun songket yang ada di gambar ini. Kemudian juga
orang-orang bisa lebih mendalami karena nantinya stand-stand akan dijaga oleh orang-orang yang mengerti mengenai sejarah alat-alat kebudayaan ini. Dan juga nantinya alat-alat kebudayaan ini akan dijual ya sesuai dengan kemungkinannya. Misalnya alat musik ya kami bisa menjual alat musiknya. Namun untuk senjata-senjata nanti kami akan jual sebagai replikanya. Lalu juga alat kain tenun ini, bukan alatnya namun kain tenunnya ini, kain tenun songketnya ini kami juga bisa jual. Selanjutnya ada denah wisata dari Pekanbaru sendiri, di mana dapat dilihat bahwa Taman Wisata Lamayang ada di kursor saya ini, yang letaknya berada di pinggir kota, di mana ini merupakan lokasi yang cukup strategis. Bisa dilihat dari urutannya, yaitu berada di urutan ke-6 di Wating Studio in Pekanbaru, di mana di Pekanbaru ini urutan atasnya itu merupakan masjid dan juga mal-mal, sehingga bisa dibilang bahwa Taman Wisata Lamayang ini berada di urutan atas. Selanjutnya berikut adalah denah wisata dari Alamayang sendiri. Bisa dilihat di sini bahwa rute yang jalan ini adalah rute-rute untuk kendaraan, di mana tidak mengganggu bagi orang-orang yang masuk tidak menggunakan kendaraan, di mana banyak tempat-tempat yang kosong bisa dilihat di sini yang bisa dialokasikan dengan lebih baik, sehingga nanti event-event tahunan yang kami adakan nanti, jika memang memerlukan tempat, itu pasti akan cukup tempatnya, terutama untuk stand-stand kebudayaannya. Dan secara umum bahwa tempat wisata ini adalah wisata daerah namun bukan untuk orang yang di luar daerah, seperti itu. Jadi untuk orang-orang daerahnya saja, maka dengan adisi yang kami tambahkan sebelumnya, pastinya ini akan memeriahkan tempat ini untuk orang-orang luar. Sekian dari gagasan kami mengenai Taman Wisata Lamayang. Semoga gagasan ini dapat diterima. Sekian dan terima kasih.